Jujur, dengan saya, berapa kali skenario ini terjadi dalam hidup Anda? Anda sedang berbaring di tempat tidur, jam 11 malam. Tiba-tiba, Anda menonton video motivasi di YouTube, atau melihat postingan teman lama yang sukses di Instagram. Tiba-tiba, ada api yang menyala di dada Anda. Jantung berdegup kencang. Anda merasa muak dengan hidup Anda yang sekarang. Saat itu juga, Anda bersumpah pada langit dan bumi. Anda berkata, cukup, mulai besok, aku berubah. Aku akan bangun jam 5 pagi. Aku akan lari 5 kilometer. Aku akan selesaikan skripsi itu. Aku akan mulai bisnis itu. Anda merasa sangat hebat saat mengucapkan janji itu. Anda tidur dengan senyum kemenangan, seolah-olah Anda sudah sukses. Tapi, apa yang terjadi 7 jam kemudian, saat alarm berbunyi, dingin pagi, menusuk tulang. Kasur terasa begitu empuk, seperti memeluk Anda, agar tidak pergi. Dan tiba-tiba, semua api semangat semalam, lenyap, hilang tanpa bekas. Dan suara kecil di kepala Anda berbisik, nanti saja, besok saja, masih ada waktu. Tidur lagi 5 menit, dan Anda pun kalah, lagi, dan lagi. Selamat datang di channel Rombak Mental. Hari ini, kita akan melakukan bedah mayat terhadap kegagalan Anda. Kita akan membahas satu topik yang tidak nyaman, yang mungkin akan menyinggung perasaan Anda. Topik hari ini adalah, mengapa motivasi adalah sampah, dan mengapa Anda tidak perlu semangat untuk menjadi hebat. Jika Anda mencari kata-kata manis yang membelai ego Anda, matikan video ini sekarang. Tapi jika Anda siap menerima tamparan kenyataan untuk bangun dari tidur panjang Anda, tetaplah di sini, karena pembahasan ini akan mengubah cara otak Anda bekerja selamanya. Mari kita bicara sains. Mengapa Anda merasa sangat hebat saat merencanakan kesuksesan, tapi merasa sangat lemah saat harus melakukannya? Jawabannya ada pada satu zat kimia di otak Anda, dopamin. Banyak orang salah paham. Mereka pikir dopamin adalah hormon kebahagiaan yang keluar setelah Anda mencapai tujuan. Salah. Dopamin adalah hormon antisipasi, hormon pengejaran. Saat Anda membayangkan diri Anda kurus, kaya, atau sukses, otak Anda tidak bisa membedakan antara imajinasi dan realita. Otak Anda melepaskan dopamin sekarang, saat Anda baru membayangkannya. Anda mendapatkan rasa puas itu sebelum Anda melakukan kerja kerasnya. Istilah kasarnya adalah mental masturbation. Anda memuaskan diri sendiri dengan fantasi kesuksesan. Sehingga saat tiba waktunya untuk bekerja, Anda sudah kenyang. Anda sudah tidak lapar lagi. Dorongan itu hilang, karena Anda sudah menghabiskan bahan bakarnya untuk berhayal. Inilah bahayanya industri motivasi. Mereka menjual obat penenang. Video motivasi memberikan Anda suntikan dopamin murah. Anda merasa produktif hanya dengan menonton orang lain produktif. Itu adalah ilusi. Itu adalah narkoba. Dan seperti semua narkoba, efeknya sementara. Motivasi itu seperti mandi, segar, tapi Anda akan bau lagi besok. Anda tidak bisa mengandalkan perasaan yang naik turun seperti roller coaster untuk membangun karir atau badan yang konsisten. Pikirkan ini. Apakah Anda pikir seorang dokter bedah menunggu mood yang bagus untuk mengoperasi pasien? Apakah seorang pilot menunggu inspirasi untuk menerbangkan pesawat saat badai? Tidak. Mereka profesional. Mereka bekerja terlepas dari apa yang mereka rasakan. Pertanyaannya sekarang, apakah Anda seorang amatir yang diperbudak oleh perasaan, atau seorang profesional yang diperintah oleh komitmen? Ada seorang penulis bernama Steven Pressfield. Dia menulis buku legendaris berjudul The War of Art. Di buku itu, dia memperkenalkan konsep musuh terbesar manusia. Dia menyebutnya The Resistance atau hambatan. Apa itu The Resistance? Itu adalah gaya tolak alam semesta yang muncul setiap kali Anda ingin melakukan sesuatu yang baik untuk diri Anda. Perhatikan polanya. Anda tidak perlu willpower atau tekad kuat untuk nonton Netflix 5 jam. Anda tidak perlu motivasi untuk makan mie instan. Anda tidak perlu disiplin untuk tidur siang. Hal-hal yang merusak atau netral itu mudah. Tidak ada hambatan. Tapi, cobalah untuk pergi ke gym. Cobalah untuk menulis skripsi. Cobalah untuk memulai bisnis. Tiba-tiba, Anda merasa berat. Tiba-tiba perut Anda sakit. Tiba-tiba laptop Anda bermasalah. Tiba-tiba ada teman mengajak nongkrong. Itu bukan kebetulan. Itu adalah The Resistance. Tugas satu-satunya, The Resistance, adalah membunuh mimpi Anda sebelum ia lahir. Ia licik. Ia akan bernegosiasi dengan Anda. Suara di kepala Anda yang berkata, hari ini hujan, besok saja larinya. Lagian, satu hari bolos nggak bakal bikin gemuk kok. Itu adalah suara iblis. Itu adalah The Resistance yang sedang menyamar menjadi suara logika Anda. Mike Tyson pernah berkata, saya membenci setiap menit dari latihan saya. Tapi saya berkata, jangan berhenti. Menderita sekarang, dan jalani sisa hidupmu sebagai juara. Itulah kuncinya. Anda harus belajar melakukan hal yang Anda benci. Seolah-olah
Anda mencintainya. Banyak orang menunggu sampai mereka suka lari, baru mereka mau lari. Anda tidak akan pernah suka lari saat nafas Anda habis dan kaki Anda sakit. Jangan tunggu suka. Lakukan saja. Emosi Anda adalah anak kecil. Ia hanya mau yang enak-enak. Aku nggak mau kerja, capek, rengeknya. Apakah Anda akan membiarkan anak kecil menyetir mobil kehidupan Anda? Tentu tidak. Logika Anda adalah orang dewasa di ruangan itu. Anda yang pegang kemudi. Baik, cukup teorinya. Sekarang kita masuk ke praktek. Bagaimana cara kita membunuh ketergantungan pada motivasi dan menggantinya dengan disiplin besi. Saya akan berikan 3 protokol yang bisa Anda terapkan detik ini juga. Protokol pertama, hapus gesekan atau remove friction. Kenapa Anda main HP begitu bangun tidur? Karena HP ada di sebelah bantal Anda. Mudah. Kenapa Anda tidak olahraga pagi? Karena baju olahraga Anda ada di dalam lemari. Sepatu Anda entah di mana. Susah. Otak manusia itu malas. Ia selalu mencari jalan dengan hambatan paling sedikit. Jadi, balikkan keadaannya. Malam ini, sebelum tidur, siapkan baju olahraga Anda. Letakkan di sebelah tempat tidur. Isi botol air minum, letakkan sepatu di depan pintu. Jauhkan HP Anda ke ruangan lain, atau letakkan jauh dari jangkauan tangan. Buat kebiasaan buruk menjadi susah dengan menambah gesekan, dan buat kebiasaan baik menjadi mudah dengan mengurangi gesekan. Jangan andalkan kekuatan tekad di pagi hari saat nyawa Anda belum kumpul. Andalkan persiapan. Protokol kedua, The 5 Second Rule, atau aturan 5 detik. Ini teknik dari Mel Robbins. Saat Anda tahu Anda harus melakukan sesuatu, misalnya bangun dari kasur Anda, hanya punya jendela waktu 5 detik sebelum otak Anda mulai membuat alasan. Begitu alarm bunyi, otak Anda akan mulai bernegosiasi. Dingin nih, ngantuk nih. Sebelum alasan itu muncul, itu mundur. 5. Protokol ketiga, identitas baru atau identity shift. Berhenti berkata, saya sedang mencoba berhenti merokok. Katakan saya bukan perokok. Berhenti berkata, saya mau coba rajin lari. Katakan saya adalah pelari. Perbedaan bahasa ini mengubah segalanya. Jika Anda hanya mencoba, Anda memberi ruang untuk gagal. Tapi jika itu adalah identitas Anda akan merasa aneh jika tidak melakukannya. Seorang pelari harus lari, terlepas dari cuaca. Seorang penulis harus menulis, terlepas dari mood. Paksa diri Anda masuk ke identitas itu, sampai ia menjadi kenyataan. Fake it until you make it. Sebagai penutup, saya ingin Anda merenungkan satu hal yang menakutkan. Ada 2 jenis rasa sakit di dunia ini. Yang pertama adalah rasa sakit disiplin. Bangun pagi itu sakit, menahan lapar itu sakit. Belajar saat teman lain main game itu sakit, ditolak itu sakit, gagal itu sakit, tapi rasa sakit ini beratnya hanya beberapa ons, dan rasa sakit ini menghasilkan kekuatan. Yang kedua adalah rasa sakit penyesalan. Ini adalah rasa sakit saat Anda berumur 60-70 tahun. Anda duduk di kursi goyang, tubuh Anda lemah, uang Anda pas-pasan, dan Anda melihat ke belakang. Anda melihat semua peluang yang tidak Anda ambil, semua mimpi yang Anda bunuh karena Anda malas. Semua potensi yang tersia-sia, karena Anda menunggu motivasi. Anda akan berpikir, seharusnya aku bisa jadi hebat, tapi aku memilih untuk nyaman. Rasa sakit penyesalan ini, beratnya bertonton. Ia akan menghantui Anda sampai liang lahat. Dan, yang paling parah, Anda tidak bisa memutar waktu untuk memperbaikinya. Jadi, pilihan ada di tangan Anda. Hari ini, apakah Anda akan menelan pil pahit disiplin hari ini? Atau menelan racun penyesalan di masa depan? Hidup ini brutal. Waktu tidak peduli dengan perasaan Anda. Jam terus berdetak saat Anda malas-malasan. Kompetitor Anda sedang bekerja keras saat Anda tidur. Kematian sedang berjalan menuju Anda, selangkah demi selangkah, setiap detik. Jangan biarkan video ini hanya jadi tontonan hiburan. Setelah layar ini gelap, jangan buka video lain. Jangan scroll TikTok, letakkan HP Anda. Lihat tugas yang Anda hindari selama ini. Dan kerjakan. Sekarang, rombak mental Anda. Karena dunia tidak butuh motivasi Anda, dunia butuh hasil kerja Anda.